وتفكر لآلائه، ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعل معاملتنا فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Masyarakat muslimin sidang jamaah subuh yang alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketakwaan kepadanya dalam setiap langkah amaliyah maupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa setiap harinya umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat bagi kita yang menuntut rasa syukur dari diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur Allah akan tambah nikmat bagi kita. Kufur maka Allah akan memberikan adab pada kita, di mana adab Allah itu amat pedih. Karena itu kita selalu juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat Allah yang luput dari rasa syukur dari kita. Sidang jemaah suku yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah juga dengar melalui siaran radio Fatman, siaran BFM, Radio Republik Indonesia, yang melihat dan mendengar langsung melalui live streaming di Baitul Rahman, ataupun nantinya juga melihat dan sekaligus saat ini bisa dilihat dari siaran di Barat Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lain. Ini pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, Ayyunas ahabbu ilallah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Di dalam hadis yang lain disebut al-mu'min ya'lafu wa la ya'laf. Mukmin itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang ramah. Wala khaira fi man la ya'laf wa la ya'laf. Dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu dia akan membuat orang lain susah, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, orang akan berpikir 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya orang ini boleh jadi ada
ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah, berada di lingkungan orang-orang yang pertama. Jadi kedua-duanya tidak baik. Orang yang tidak ramah tidak baik, lalu orang yang diperlakukan tidak ramah, baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah, tidak baik. Nah, itu dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla al-dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu pada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Di wilayah tempat tinggal kita harus pilih, salah pilih tempat maka menjadi bumerang, menjadi tidak baik dalam semua hal, ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak terasa atau khawatir. Nah, ini hadis ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sengaja banyak dari Allah. Pada subuh yang ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain, sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih, namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, kita mencari validasi dari manusia, dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan itu ada ayat yang berbunyi, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberi makan kalian yang minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian, sama sekali bukan. Tapi yang kami harapkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan itu hari kiamat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Ini bukan nego-nego yang lain. Di bahasa Al-Quran saja diterjemah dengan bahasa sekarang itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan validasi dari manusia, penilaian dari manusia, ya, bukan. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah. Yang penting kita sama Allah berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada keberkahan, ya? Karena menjadi amal yang penuhi dengan riya, kita tidak bernilai, ya, tidak bernilai.
Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita sebagai contoh itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana perlu keringat, darah, air mata. Bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama itu Ustaz Abrazim, beliau mengatakan ada air kehidupan, air keringat, air susu, kemudian sebelumnya air darah. Itu ada 5 bentuk air itu semua diolehi kita, berjuang untuk menjadi membesarkan kita. Begitu pula dengan ayah, memberi makan sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak. Kita ingat, lalu dan teringat rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan berterima kasih kepada Allah. Anishkuri waliwa ilayya masih. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua.